Oke, selamat malam teman-teman. Balik lagi bersama saya di channel Fisika Sumba. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang materi fisika, khususnya di materi tentang vektor. Beberapa video yang lalu kita sudah belajar tentang dasar-dasar trigonometri. Karena belajar tentang vektor kita harus mengetahui atau harus memiliki kemampuan dasar tentang trigonometri, sehingga ketika membahas materi vektor kita menjadi mudah. Oke, sekarang baru kita bahas tentang vektor, ya. Vektor, ya. Sekarang baru kita belajar tentang vektor. Jadi di fisika itu ada besaran vektor, lalu ada besaran skalar, ya. Kalau vektor ini hanya dua yang harus kita pahami. Yang pertama, kalau berbicara tentang vektor, dia harus memiliki nilai, ya. Itu yang pertama, dia harus memiliki nilai. Lalu yang kedua, dia harus memiliki arah, ya. Dua ini dia harus punya. Nah, ketika dia memiliki nilai dan arah, maka itu disebut dengan besaran vektor. Contoh ya. Contoh besaran vektor. Nah, contoh besaran vektor kecepatan, ya. Kecepatan. Misalnya seseorang berjalan dari titik A, ya, berjalan menuju ke titik B di sini, ya. Katakan ini ada seseorang di jalan menuju ke titik B, ya. Kalau kita berbicara tentang kecepatan, misalnya si A ini berjalan dari titik katakan dari titik A ke titik B dengan kecepatan 10 meter per sekon, ya. Kalau berbicara kecepatan, tentunya tidak cukup kalau kita berbicara nilai saja, ya. Ini kan nilainya dia, kecepatannya berapa? 10 meter per sekon. Tetapi harus disertai dengan arah, ya. Contoh, kalau kita berbicara tentang kecepatan 10 meter per sekon, kan bisa saja si A ini dia jalannya ke sini, gitu, ya. Bisa ke sini dia, ya. Atau bisa sebaliknya ke sana, ke atas. Nah, kalau berbicara kecepatan harus disertai arahnya. Jadi 10 meter per sekon ke kanan, gitu, ya. Ke kanan. Nah, ini nilainya, ya. Yang ini yang pertama, lalu yang arah ini, gitu, ya. Atau bisa 10 meter ke atas, 10 meter ke kiri, 10 meter ke bawah, gitu. Jadi tidak lengkap kalau kita berbicara hanya nilainya saja, harus disertai dengan arahnya. Itu besaran vektor. Kalau besaran skalar, cukup kita menyertakan saja besarnya atau nilainya, tidak perlu kita tambahkan arahnya, gitu, ya. Nah, sekarang kita coba lihat besaran-besaran ini, apakah dia masuk dalam besaran vektor atau masuk dalam besaran skalar. Kita coba lihat satu, ya. Nah, misalnya ini kita bagi saja, ini besaran, lalu di sini vektor, lalu di sini skalar, ya. Contoh kita bikin tabel seperti ini. Nah, contoh besaran yang pertama panjang, ya. Coba saya tulis dulu, ya. Besaran panjang atau ini disebut dengan jarak, ya. Lalu kecepatan, lalu yang ketiga waktu, terus massa,
lalu percepatan. Nah, dari sekian besaran yang ada ini 1, 2, 3, 4, 5 yang saya ambil contoh, kira-kira kalau panjang ini atau jarak ini masuk dalam besaran apa? Apakah besaran vektor atau besaran skalar? Ya. Nah, tentunya ini adalah besaran skalar ya. Besaran skalar dia. Tidak perlu misalnya saya mengukur sesuatu gitu ya. Saya ukur panjang meja. Ya, panjang meja ini kan kita hanya cukup menjelaskan berapa panjangnya 10 meter, tidak perlu kita sertakan arahnya. Ya, tidak perlu 10 meter ke kanan. Wah, itu menjadi janggal. Gitu ya. Jadi cukup kita menyertakan saja nilainya. Contoh, panjangnya berapa? 10 meter. Ya. Nah, jadi panjang ini adalah atau jarak ini adalah besaran skalar. Lalu kalau kecepatan ini masuk dalam besaran vektor ya. Vektor yang kita bahas tadi di sini ya, yang kita sudah bahas. Kalau kecepatan itu masuk dalam besaran vektor karena dia harus disertai dengan arahnya. Tidak cukup hanya nilai saja. Oke. Jadi vektor kecepatan adalah besaran vektor. Lalu kalau waktu ya, waktu ini masuk dalam besaran apa? Waktu ya. Waktu ini masuk dalam besaran skalar dia. Ya. Contoh, saya mengukur waktu gitu ya. Sekarang menunjukkan waktu berapa atau pukul berapa. Misalnya saya bilang saya amati jam tangan saya mungkin pukul 10. Ya, saya jawab waktunya sekarang berada di pukul 10. Tidak perlu saya bilang waktunya 10 jam 10 ke kiri ya, atau pukul 10 ke kiri, kan tidak seperti itu ya. Lalu massa ini juga masuk dalam besaran skalar. Kalau saya timbang sesuatu, saya timbang beras berapa kilo? Ya 10 kilogram. Cukup menyertakan nilainya saja. Tidak perlu tambah arah. Kan tidak mungkin kita bilang massanya berapa? 10 kilogram ke kiri, kan tidak mungkin itu ya. Jadi massa ini besaran skalar karena tidak perlu arah dia. Lalu kalau percepatan ini adalah besaran vektor ya. Besaran vektor ya. Kenapa kita sebut besaran vektor? Karena kalau percepatan itu kan penambahan kecepatan atau pengurangan kecepatan ya. Jadi juga merupakan besaran vektor ya. Jadi itu perbedaan antara besaran skalar dan besaran vektor. Jadi kalau vektor ya, dia butuh dua ini ya, nilai dan arah ya. Yang ini nilainya, yang ini arahnya ya. Kalau skalar ini cukup hanya nilai saja, tidak perlu kita sertakan arahnya ya. Contohnya tadi kayak itu kan, contoh massanya 10 kg, cukup seperti ini, tidak perlu kita tambahkan 10 kg ke kanan. Nah, ini kan menjadi aneh gitu ya. Jadi besaran vektor harus disertai dua, nilai dan arah. Kalau skalar cukup nilai saja. Oke? Ya.